Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Yusuf T. NIM 2019 1011 196 kelas F Hukum Pidana 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap harta benda. Egoistis individual dan keinginan memperoleh materi harta kekayaan atau materi semakin menonjol untuk saat ini. Segala bentuk dan jalan mereka gunakan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Bahkan tidak sedikit mereka gunakan untuk mendapatkannya. Bahkan tidak sedikit mereka juga melakukan tindak pidana kejahatan, baik dengan melakukan pencurian, penggelapan ataupun penipuan. Tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan, baik yang dilakukan perseorangan atau gerombolan, membuat kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dibentuklah perundang-undangan tentang kejahatan terhadap kekayaan dalam bentuk suatu kitab undang-undang hukum pidana. Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah menangani kejahatan tersebut, harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum di Indonesia. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu dihadiri dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah merumuskan dalam KUHP pasal 362 sampai 367 tentang pencurian dan pasal 372 sampai 376 tentang penggelapan sebagai bagian tindak pidana kejahatan terhadap harta benda atau harta kekayaan. Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut agar seseorang dapat dituntut sebagai pencuri atau penggelap barang. Unsur-unsur itu ada yang berbentuk objektif dan subjektif. Seseorang bisa diancam pidana pencurian dan penggelapan jika pengadilan membuktikan kedua unsur-unsur itu ada pada diri tergugat atau tersangka. Andaikan ada salah satu unsur-unsurnya tidak mampu terbukti dalam persidangan, maka orang tersebut bebas dari gugatan hukum. Rumusan masalah 1. Bagaimana rumusan delik pencurian dalam KUHP? 2. Bagaimana rumusan masalah delik penggelapan dalam KUHP? Yang ketiga, apa perbedaan delik pencurian dan penggelapan dalam KUHP? Kejahatan terhadap kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan dalam KUHP terdapat pada buku 2 tentang kejahatan. Pada bab XXII pencurian, bab XXIII pemerasan dan pengancaman, bab XXIV penggelapan, bab XXV perbuatan curang, bab XXVI merugikan orang-orang berpiutang atau yang mempunyai hak. Lalu bab XXVII menghancurkan atau merusak barang, bab XXX penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atau benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif ataupun objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terhadap tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah pencurian atau diefstal, yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya tanpa izin. Pemerasan atau afpersing, memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga, pengancaman atau afdragging, yaitu berarti memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Yang keempat, penipuan oplichting, yaitu artinya membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Penggelapan barang atau verduistering, yaitu berarti memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Merugikan orang yang berpiutang sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si berpiutang atau kreditor. Penghancuran atau perusakan barang, yaitu artinya melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.
penadahan, yaitu artinya menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Pencurian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, delik pencurian dibedakan atas 5 macam, yaitu delik pencurian dalam bentuk pokok. Yang kedua, delik pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Yang ketiga, delik pencurian dengan kekerasan. Yang keempat, delik pencurian dalam keluarga. 1. Delik pencurian dalam bentuk pokok dalam pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif. Yang pertama, unsur objektif. Barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. HIJ atau barang siapa diartikan sebagai barang siapa dalam artian manusia yang melakukan kesalahan tersebut. Karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu Freiheitsstrafe, yaitu suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku. Dan pidana denda merupakan suatu Vermögensstrafe, yakni pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta kekayaan pelaku. Freiheitsstrafe dan Vermögensstrafe hanya bisa ditimpalkan kepada manusia, karena yang dapat dikurangi harta benda sebagai suatu pidana ini bukan hanya manusia saja, maka ada yang mengartikan barang siapa atau HIJ ini manusia atau suatu badan hukum. Lamintang menyalahkan pendapat bahwa suatu badan hukum bisa dijadikan pelaku pencurian dengan alasan karena dalam penjelasan tentang pembentukan pasal 59 KUHP mengatakan suatu tindakan pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia. Anggaplah seolah-olah suatu badan hukum itu bertindak sebagai seorang manusia. Tidak berlaku di bidang hukum pidana. Mengambil atau Wergemen artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan. Adapun istilah mencuri tanah itu maksudnya memiliki tanah tanpa hak. Kemudian apabila pencopet memasukkan tangannya ke dalam tas orang lain dan memegang dompet uang yang tersimpan di tas dengan maksud memiliki, akan tetapi si pencopet keburu diketahui pemilik, maka si pencopet itu dituntut dengan percobaan pencurian bukan pencopetan. Suatu benda atau enik artinya adalah benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban. Barang yang diambil itu tidak terbatas mutlak milik orang lain, tetapi juga sebagian dimiliki oleh si pencuri. Yaitu apabila merupakan suatu harta warisan yang belum dibagi dan si pencuri merupakan juga ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain atau dat gehel of geseltelige an en ander toebehor artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan maka termasuk pencurian. Yang kedua, unsur subjektif yang berarti menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan okmer atau maksud dalam pasal 362 ialah nasty duel ataupun dalam doktrin disebut Bijkomet okmer atau maksud lebih lanjut. Maksud menguasai barang berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Menurut Wirjono, ada suatu kontradiksi antara memiliki barang dan melawan hukum. Memiliki barang itu berarti menjadikan dirinya pemilik dari barang itu. Sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum
maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, Wirjono mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah perbuatan sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum. Mr. R atau Trisna merumuskan sebagai berikut, bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu. Artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya. Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain. Yang mengawali itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak. Yang kedua, tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Akan tetapi, pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum dalam pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan si pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut: A. Pencurian ternak. B. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang C. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau yang memiliki rumah tersebut. D. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. E. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. F. Jika pencurian yang tercantum dalam butir C disertai dengan salah satu dalam butir D dan E, maka diancam dengan pidana paling lama penjara 9 tahun. Kemajuan teknologi informasi yang menjadi steering points dari keberadaan cybercrime, kejahatan atau kejahatan di dunia maya secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap cybercrime tersebut dikarenakan dampak dari adanya cybercrime bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Oleh karena itu, kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan bermasyarakat. Bahwa kekhawatiran dampak negatif dari cybercrime ini secara internasional pernah diutarakan dalam International Information Industry Congress 2000 Millennium Congress di Quebec, Kanada, yang menyatakan bahwa cybercrime is a real growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life, so can electronically enable crime. Atau kejahatan dunia maya merupakan suatu pertumbuhan nyata yang mengancam pembangunan ekonomi dan sosial dunia. Teknologi informasi menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat yang secara elektronik dapat menimbulkan kejahatan dalam hal pencurian atau pembobolan sistem komputer yang dimaksud untuk mendapat uang tunai melalui transfer dapat diterapkan dalam pasal 363 KUHP, di mana dalam pasal tersebut memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu, sehingga password atau passkey yang digunakan dalam pencurian tersebut termasuk di dalamnya. Yang ketiga, delik pencurian ringan atau yang diatur pada pasal 364 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir kelima apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25
Rp25.000 diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp250.000. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari Rp25.000. Akan tetapi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi Rp250.000. Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian ringan itu dapat berupa tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu. Dengan syarat tidak dilakukan di dalam sebuah rumah tempat kediaman. Yang kedua, tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000. Sedangkan untuk waktu sekarang, nilai dari benda ditentukan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan pada waktu sekarang. 4. Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk dalam pencurian dengan unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 ini mengatur satu kejahatan, bukan 2 kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu semen loop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Menurut Profesor Simons, kekerasan itu tidak saja merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum atau selama atau sesudah pencurian. Kemudian pada pasal 366 menjelaskan mengenai hukum pidana pencurian yang tercantum pada pasal 362, 363, dan 364 dapat diputuskan dari hak-hak seperti yang disebutkan dalam 36 angka 1 sampai 4 KUHP, yaitu hak untuk menjabat segala jabatan tertentu, hak untuk masuk dinas kemiliteran, hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan undang-undang seperti pemilu atau pilkada, hak untuk menjadi penasehat, wali pengawas atau pengampu, atau pengawas atau pengampu atas orang lain daripada anaknya sendiri. 5. Dari pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, atau 365 adalah suami atau istri dari si korban dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama atau keluarga saudara semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian. Aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif, yaitu kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Apabila suami istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 pasal 367 KUHP sama sekali tidak boleh dilakukan sebuah penuntutan. Akan tetapi ayat 3 pasal tersebut menyebutkan jika menurut adat istiadat garis ibu atau mas triacat dari daerah Minangkabau, kekuasaan bapak atau ayah yang dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka aturan ayat kedua berlaku juga bagi orang itu atau permak. Yang kedua adalah penggelapan atau verduisteri. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam buku 2 bab XXIV yang oleh Van Hairingen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai geheel donkermaken atau sebagai
Uitstraling van lichtbeleten, yang artinya membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyad Saspi Maukar. NIM saya 210, kelas F, Hukum Pidana 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang tindak pidana terhadap barang. Sedangkan Labintang dan Jasmine Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata penggelapan, dan arti dari penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362, hanya saja pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambil, sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku, tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP, tindakan pidana penggelapan dibedakan atas 5 macam, yaitu tindakan pidana penggelapan dalam bentuk pokok, tindakan pidana dalam penggelapan ringan, tindakan penggelapan dalam unsur yang memberatkan, tindakan pidana penggelapan oleh wali dan lain-lainnya, tindakan pidana penggelapan dalam keluarga. Selain macam-macam penggelapan yang telah disebutkan di atas, masih ada tindak penggelapan, yaitu kejahatan jabatan. Pada pasal 415 dan pasal 417 yang ini ditarik ke dalam tindakan pidana korupsi yang diatur dalam nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001. Penggelapan dalam bentuk pokok yang dijelaskan pada pasal 372, yakni barang siapa yang sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Penggelapan yang dicantumkan dalam pasal di atas oleh R. Susilo tersebut dengan penggelapan biasa. Unsur yang terdapat dalam pasal 372 ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif atau unsur kesengajaan membuat pengertian mengetahui dan menghendaki berbeda dengan tindakan pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau objek legik. Sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian, rumusan pasal 372 KUHP mencantumkan kesengajaan pada tindak pidana penggelapan hingga dengan mudah mengatakan bahwa penggelapan merupakan objek delik atau delik sengaja. Unsur objektif barang siapa yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian. Kata barang siapa ini menunjukkan apabila seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan, maka dia dapat disebut pelaku. Menguasai secara melawan hukum bermaksud memiliki menteri kehakiman pemerintah kerajaan Belanda. Menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, tentang dengan hak membuat benda tersebut berada padanya. Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan
ataupun prakteknya sering disebut benda bergerak. Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain sebagaimana keterangan Simmons. Penggelapan atau benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat terjadi barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain. Ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri. Benda yang ada dalam kekuasaannya tindak kejahatan, yaitu harus ada hubungan langsung dan sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindakan penggelapan, misalnya karena dititipkan atau dipinjamkan, disewakan atau digadaikan kepada pelaku. Misalnya si A menyewa sepeda kepada si B. Si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. Dengan demikian si A dianggap telah melakukan penggelapan karena tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut. Penggelapan ringan diatur pada pasal 373. Penggelapan biasa pasal 372. Jika digelapkan itu bukan binatang ternak dan barang yang berharga tidak lebih dari 250.000 rupiah. Dengan demikian, maka penggelapan barang yang harganya lebih dari 250.000 rupiah, barang yang tidak dapat dinilai harganya, penggelapan dengan pemberatan pasal 374, 375 KUHP. Meskipun barang yang digelapkan kurang dari 250.000, itu tidak masuk dalam unsur penggelapan ringan. Unsur-unsur terkandung dalam pasal ini, semua unsur terkandung dalam 372 unsur khususnya objek bendanya bukan ternak. Harga atau nilainya tidak sampai 250. Bukan penggelapan dalam bentuk berat. Berikutnya, penggelapan dalam bentuk diperberat dalam pasal 374 bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap orang yang disebabkan karena hubungan kerja atau karena unsur pencarian karena mendapat upah untuk dapat diancam pidana 5 tahun. Selain unsur terkandung dalam pasal 372 di atas, dalam pasal 374 ini dirumuskan 3 macam hubungan antara si pelaku dengan menitipkan barangnya, yaitu buruh dan majikan. Dalam hubungan antara buruh dan majikan ini, barang yang digelapkan tidak harus kepunyaan si majikan. Bisa jadi barang tersebut adalah barang orang lain atau buruh lain. Akan tetapi karena sebagai buruh, pelaku mematuhi perintah majikan untuk mengurus barang-barang tersebut. Hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari. Seorang pemborong yang menggelapkan barang milik pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan, misalnya adalah termasuk penggelapan yang didasarkan pada pekerjaan si pelaku sehari-hari. Hubungan di mana si pelaku mendapat upah, misalnya seorang petugas stasiun diupah membawa barang ke atas kereta oleh seorang penumpang, akan tetapi petugas tersebut tidak membawa ke kereta. Dengan demikian, petugas tersebut bisa dituntut melakukan penggelapan. Berikutnya, penggelapan oleh wali dan lain-lain. Dalam pasal 375 dijelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan yang dilakukan oleh wali pengampu, penerusnya, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang-barang sesuatu yang dikuasainya, selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selain unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 372 di atas, unsur dalam penggelapan yang ada pada pasal 375 ini adalah beredarnya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan pelaku yang disebabkan karena A terpaksa menyimpan barang itu. Ini biasanya disebabkan karena terjadi kebakaran, banjir, dan sebagainya.
B. Kedudukan sebagai seorang wali yang dimaksud di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum dewasa. C. Kedudukan sebagai pengampu. Pengampu yang dimaksud adalah seseorang hakim untuk menjadi wali bagi seorang yang sudah dewasa, akan tetapi orang tersebut dianggap tidak dapat berbuat hukum dan tidak dapat menguasai atau harta bendanya disebabkan ia sakit jiwa dan lainnya. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat yang dimaksud adalah seseorang ditunjuk oleh waris di dalam surat wasiatnya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaan. Kedudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau yayasan. Penggelapan dalam keluarga. Tindakan pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga delik aduan relatif, di mana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam pasal 376 yang merupakan rumusan dari tindakan pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian yang pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri atau suami mereka. Pada ayat kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik aduan adalah keadaan di mana suami dan istri telah bercerai atau harta kekayaan telah dicerai. Alasannya sama halnya dengan pencurian dalam keluarga dilakukan oleh suami atau istri terhadap kekayaan suami mereka, yaitu bahwa kemungkinan harta tersebut adalah harta bersama yang didapat ketika hidup bersama, atau lebih dikenal harta gonogini yang mengakibatkan suami atau harta istri. Oleh karena itu menjadikan tindakan pidana penggelapan dalam keluarga sebagai delik aduan. Kesimpulan, setelah dipaparkan penjelasan tentang pencurian penggelapan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut. Pencurian dalam rumusan KUHP adalah tindakan kejahatan yang meliputi unsur-unsur barang mengambil suatu benda sebagai seluruhnya kepunyaan orang lain dan memiliki benda tersebut dengan cara melawan hukum. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindakan kejahatan yang meliputi unsur-unsur dengan sengaja. Barang siapa yang mengambil suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan benda yang ada dalam kekuasaan tidak karena kejahatan. Perbedaan pencurian dan penggelapan adalah penggelapan dalam KUHP dengan jelas disebutkan bahwa sebagai delik sengajaan, sedangkan pencurian tidak benda. Penggelapan berada pada kewenangan atau penguasaan pelaku, sedangkan barang curian berada di luar kewenangan pelaku.